Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Bismillahi wa billahi Allah ila wa la yulqayyum la tughasar wa yughasar wa la tikul khabir. Walallahi falyatawakkalul mu'minuna bis-sama'i ma tu'adun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم في آيات أخرى قتل أصحاب الخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi azizil hamid. Alhamdulillah, basyukurillah kita dapat bermuajahah, berkumpul kembali dalam rangka taklim kita mempelajari ilmu Islam, yaitu bab 2 tentang syaja'ah. Ya, syaja'ah itu artinya adalah berani dalam hal yang benar, di mana manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang paling sempurna. Bagaimana tadi sudah saya bacakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami telah ciptakan manusia fi ahsani taqwim dalam bentuk yang seindah-indahnya. Jadi manusia adalah merupakan makhluk Allah yang paling indah, paling sempurna, ya, segala-galanya. Tetapi tidak dengan tabiatnya. Jadi tabiatnya manusia itu bermacam-macam. Ya, jadi tabiatnya bermacam-macam. Ya, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Itulah tabiat manusia. Nah, di mana di sini kita ya harus berlaku syaja'ah, berani dalam mengucapkan kebenaran, sekalipun itu pahit. Sebagaimana Papa Tar mengatakan, faqul haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar, sekalipun itu pahit. Dan kadang-kala ya kita karena mengatakan hal yang benar, itu sampai manusia itu sendiri dibunuh secara sadis. Itulah dalam melaksanakan kata-kata atau perbuatan yang benar. Ya, sebagaimana di sini diungkapkan atau digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Buruj ayat 4 sampai 8. Yaitu yang berbunyi qutila ashabul hudud, dan binasalah orang-orang yang membuat parit. Ya, membuat parit. Untuk apa parit itu? Yaitu untuk menyiksa orang-orang yang beriman. Setelah dibuat parit, an-nari dzatil waqud. Mereka menyalakan api. Sadisnya menyalakan api. Untuk siapa ini api? Yaitu untuk orang-orang yang beriman. Karena mengatakan yang benar. Idhum 'alaiha qu'ud. Ketika itu mereka, orang-orang kafir itu duduk-duduk di sekitar api sambil menyaksikan bagaimana orang-orang mukmin dibakar hidup-hidup. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka menyaksikan ya apa-apa yang dilakukan kepada orang-orang mukmin. Ya. Wa manaqamu minhum, dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin illa, melainkan ayyuminu billah, karena beriman kepada Allah.
Al-Azizil Hamid, yang maha agung dan maha terpuji. Nah itulah resikonya ya dalam menegakkan kebenaran. Jadi dalam menegakkan kebenaran ya itu pasti ada resikonya. Begitu pula kalau di zaman Nabi, bagaimana Nabi menegakkan kebenaran itu sampai diusir dari kota Mekah, diusir dari Mekah ya sampai Nabi berhijrah ke Madinah. Nah, kenapa itu Nabi sampai berhijrah ke Madinah? Ya karena memang sudah tidak tahan atas siksaan-siksaan dari orang-orang kafir Quraisy kepada orang-orang Muslim, ya, terutama adalah orang-orang yang lemah seperti Bilal. Ya Bilal sampai dicambuk, sampai diseret itu, ya pakai kuda. Nah inilah perbuatan-perbuatan orang kafir kepada orang Muslim, penyiksaan kepada orang Muslim. Sampai juga Nabi ketika mau hijrah itu sampai di rumahnya itu dijaga oleh orang-orang kafir Quraisy untuk dibunuh. Tapi itulah setiap kita menegakkan kebenaran pasti akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika itu Nabi berada di kamarnya, lalu Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kamarnya, lalu Nabi keluar dengan membaca surat Yasin yaitu berbunyi wajangan min baini aydihim saddau wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Itu ketika itu orang Quraisy berada di rumah Nabi, di pintu rumahnya dijaga, di jendela dijaga, ya, di belakang dijaga. Lalu Nabi keluar dengan membaca ayat itu. Wajal min baini adim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Maka Nabi keluar ya dengan selamat. Jadi mereka punya mata tetapi tidak melihat Nabi keluar. Mereka punya telinga tetapi tidak mendengar. Mereka punya mulut tetapi tidak bisa berbicara. Nah itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Nabi diselamatkan dari orang-orang kafir Quraisy dan akhirnya Nabi bersembunyi di gua Saur. Ya, di gua Saur juga bersembunyi, masih dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy, ya. Tetapi Allah berkuasa untuk menyelamatkan Nabi. Wa aqidu kaida. Mereka membuat tipu daya, Allah pun akan membuat tipu daya, yaitu dengan membentuk ataupun membuat sarang laba-laba. Jadi sarang laba-laba itu membuat sarang di pintu gua Saur. Ya. Dan juga ada di situ burung yang sedang bertelur, tidak terbang dari tempatnya. Lalu orang Quraisy ya datang ke tempat itu, dia mengira di dalam tidak ada orang karena memang ada sarang laba-laba dan juga ada burung tidak terbang. Jadi mereka tidak masuk ke dalam gua. Akhirnya Nabi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi melanjutkan perjalanan ya dari Mekah ke Madinah. Nah, inilah sebagai contoh, sebagai cerita, nah itulah orang-orang yang berlaku syaja'ah, berani membela kebenaran pasti ada resikonya. Nah, begitu pula kita dalam membela kebenaran pasti ada resikonya. Itu diantaranya bagi yang tidak punya ongkos yang mungkin perlu berjuang mencari uang untuk ongkos. Bagi yang tidak punya buku berjuang mencari uang untuk beli buku. Untuk yang tidak punya pulpen ya berjuang untuk punya pulpen. Itulah namanya berjuang. Ya, berjuang itu tidak mesti dengan memikul senjata, tapi juga kita bisa berjuang, belajar ya dengan belajar sungguh-sungguh dan juga membaca dengan sungguh-sungguh. Nah, insya Allah ya itu perjuangan kita itu dibalas Allah Subhanahu Wa Taala.
Jika kita memang menulis, nanti ada tugas dari saya, insya Allah dikerjakan, dan itu pun nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita tulis, maka nanti akan digantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan darah syuhada. Jadi di akhirat nanti jangan khawatir, barang siapa yang menulis, itu akan diganti nanti dengan darah syuhada. Jadi tintanya itu diganti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nabi bersabda, man mata fi ribati ilmi mata syahida. Barang siapa yang mati dalam rangka mencari ilmu, maka itu termasuk mati syahid. Nah, insyaallah kita dalam rangka mencari ilmu ini, mudah-mudahan kita termasuk mati syahid. Nah, untuk selanjutnya ini ada tugas, ya. Saya tugas, insya Allah nanti akan diketik. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parmi, mana? Matinya gitu, matiin ini waktu udah beres. Oh, saya pikir saya beres. Maksudnya mana? Oh, pakai